Tim Manggewang Resmo Polres Sorong Kota menembak kaki pelaku pemerkosaan dan perampokan seorang IRT yang hendak kabur saat penangkapan. Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni melaksanakan upacara memperingati Hari Jadi Kabupaten Teluk Bintuni yang ke-19 tahun. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Jeffrey Arizona dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga inisial M umur 50 tahun dilaporkan diperkosa dan dirampok oleh seorang pelaku residivis YW alias Kuntil di sebuah rumah di Jalan Tanjung Perak Lorong 3, Kelurahan Sawagumu, Distrik Malaem Sama, Kota Sorong, Papua Barat. YW alias Kuntil berhasil dibekuk tim Manggewang Resmo Polres Sorong Kota. Saat petugas melakukan penangkapan, pelaku sempat melawan dan berusaha kabur sehingga pelaku langsung dilumpuhkan dengan timah panas di bagian kakinya. Polisi kemudian membawa pelaku ke Rumah Sakit Selebe Solu untuk mendapatkan perawatan medis pada luka tembak di kaki. Usai mendapatkan perawatan, pelaku kemudian dibawa ke Mapolres Sorong Kota untuk kepentingan penyelidikan terkait kasus pemerkosaan dan perampokan pada Kamis 9 Juni 2022. Kejadian sadis pemerkosaan dan perampokan itu terjadi pada Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 4.00 waktu Indonesia Timur subuh. Pelaku diketahui YW alias Kuntil masuk di sebuah rumah dan memukul korban inisial M umur 50 tahun, seorang ibu rumah tangga, hingga pingsan dan pelaku memperkosa korban. Usai memperkosa korban, pelaku merampok barang berharga milik korban. Kasat Reskrim Polres Sorong Kota Ibtu Ahmad El Syarif menyebutkan pelaku merupakan residivis yang dicari polisi dalam kasus pembegalan yang sering terjadi di wilayah hukum Polres Sorong Kota. Kasat Reskrim mengatakan pelaku berhasil ditangkap dalam waktu 1 kali 24 jam. Saat itu pelaku berusaha melawan petugas sehingga petugas mengambil tindakan terukur melumpuhkan pelaku di bagian kaki. Berdasarkan laporan tadi pagi ada kasus pemerkosaan sekaligus pencurian. Pelaku kurang lebih dalam 1 kali 24 jam sudah berhasil kita amankan. Cuman pelaku ini berusaha melarikan diri dan melawan tugas. Maka dari itu kita lakukan tindakan tegas terukur. Pelaku ini juga kita masih kembangkan karena ada beberapa informasi bahwasanya pelaku ini sering melakukan pembegalan. Pelaku ini merupakan residivis. Saya ulangi lagi, residivis. Mudah-mudahan dengan ditangkapnya pelaku ini, Kota Sorong ini bebas dari begal. Merembet ke rumah, dia juga memukul korban, mengancam pakai pisau, kemudian dia melakukan pemerkosaan, dibuka bajunya, kemudian sampai keluar sperma. Mohon maaf. Informasinya sempat diikat dulu. Sempat diikat. Korban yang seorang ibu rumah tangga masih trauma dengan kejadian tersebut. Saat ini korban belum bisa memberikan keterangan kepada pihak kepolisian. Dari Sorong, tim liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Panglima Koarmada 3 Laksamana Muda TNI Irwansyah memimpin serah terima jabatan Komandan Gugus Keamanan Laut Guskamla Koarmada 3 dari Laksamana Pertama TNI Singgi Sugiharto kepada Kolonel Laut P. Sigit Santoso yang dilaksanakan di Geladak Heli KRI Teluk Wondama 527. KRI Teluk Wondama 527 merupakan salah satu kapal perang buatan Indonesia yang akan memperkuat Koarmada 3 dalam menjaga kedaulatan perairan wilayah timur Indonesia. Di tengah sedang melaksanakan pelayaran dalam operasi keamanan laut di perairan Sorong, Papua Barat, jajaran TNI Angkatan Laut Koarmada 3 melaksanakan serah terima jabatan Komando Gugus Keamanan Laut. Panglima Koarmada 3 Laksamana Muda TNI Irwansyah memimpin sertijab Komandan Guskamla Koarmada 3 dari Laksamana Pertama TNI Sigi Sugiharto kepada Kolonel Laut Sigit Santoso yang dilaksanakan di Geladak Heli KRI Teluk Wondama 527 pada Kamis 9 Juni 2022 kemarin. Dalam penugasan selanjutnya, Laksamana Pertama TNI Singgi Sugiharto akan menjabat sebagai Kepala Staf Komando Lintas Laut Militer di Jakarta.
Sedangkan Kolonel Laut P. Sigit Santoso sebelumnya menjabat sebagai Sekdis Ops Latal Mabesal. Panglima Koarmada 3 Laksamana Muda TNI Irwansyah mengatakan serah terima jabatan ini sangat bersejarah karena dilaksanakan di tengah laut di atas kapal perang KRI Teluk Wondama. Karena gugus keamanan laut Koarmada 3 selalu berada di laut dan di atas kapal untuk menjaga keamanan di wilayah kerja Koarmada 3. Lebih lanjut kata Panglima, selama Koarmada 3 berada di wilayah Papua dan Papua Barat masih relatif aman dan belum ditemukan kejadian yang menonjol maupun pelanggaran dari kapal asing, namun pihaknya hanya menemukan pelanggaran hukum dari para nelayan. Selama ini perairan di wilayah kerja Koarmada 3 relatif aman karena memang selain Dangus Kamla Koarmada 3, kita juga memiliki Dangus Purla, Komandan Gugus Tempur Laut Koarmada 3. Dua komandan gugus ini bersinergi dalam menjaga keamanan laut di wilayah kerja Koarmada 3, sehingga kita bisa merasakan sendiri sekarang di perairan kita aman dan belum kita temukan kejadian-kejadian yang menonjol maupun pelanggaran-pelanggaran yang istilahnya yang prinsip oleh negara asing. Panglima berharap kepada Komandan Guskamla Koarmada 3 yang baru lebih ditingkatkan lagi penegakan hukum untuk melindungi kekayaan alam ekosistem perairan laut Papua dan Papua Barat. Harapan saya dengan komandan baru ini yang tentunya saya ingin lebih ditingkatkan lagi kehadiran di laut dengan penegakan hukum, terutama untuk melindungi, kalau kita di daerah Papua ini melindungi kekayaan alamnya, penangkapan ikan dengan cara yang tidak legal, dengan cara yang membahayakan lingkungan hidup itu sendiri. Sertijab Komandan Gugus Keamanan Laut Koarmada 3 yang berlangsung di tengah laut berlayar dengan KRI Teluk Wondama mengakhiri pelayarannya di dermaga markas Koarmada 3 di Katapop, Kabupaten Sorong. Dari Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni melaksanakan upacara memperingati Hari Jadi Kabupaten Teluk Bintuni yang ke-19 tahun pada tanggal 9 Juni 2022 yang digelar di Gelanggang Olahraga SP5 Bintuni. Laporan Komandan Upacara. Pada upacara ini turut dihadiri oleh Ketua MRPPB Maksi Ahoren, Pimpinan DPRD Papua Barat, Wakil Bupati Kaimana, Asisten 1 Sekda Fakfak, Forkopimda Teluk Bintuni, dan para pejabat teras Pemda Teluk Bintuni serta masyarakat. Perayaan HUT dibawa sorotan tema tingkatkan kebersamaan dan etos kerja pulihkan ekonomi. Para pejabat diinstruksikan untuk menggunakan busana sesuai budaya masing-masing saat mengikuti upacara. Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiu saat menyampaikan amanat mengungkapkan pemerintah daerah akan terus berupaya maksimal untuk memajukan daerah yang dijuluki Kali Kabur ini. Meski begitu, Bupati mengaku membangun Kabupaten Teluk Bintuni yang memiliki luas wilayah sangat besar tidak bisa sekedar membalikkan telapak tangan. Kabupaten Teluk Bintuni merupakan kabupaten terluas di Papua Barat. 21% wilayah Papua Barat ada di Bintuni, sehingga kita mengalami tantangan yang luar biasa. Ada kabupaten distrik yang hanya bisa dijangkau dengan pesawat. Tapi syukur puji Tuhan, alhamdulillah, di dalam tahun ini kita akan tempuh atau tembus di ibu kota distrik Moscow Utara. Kita dengan demikian dua distrik yang hanya bisa kita jangkau dengan pesawat yang setiap tahun kita subsidi sebesar 3 miliar semakin akan berkurang. Saya berharap teman-teman di Dinas PU dapat bekerja keras agar dua ruas jalan itu dapat tercapai. Selain itu ada 12 ruas jalan yang telah kita bangun di wilayah Moskona. Kenapa demikian? Karena memang wilayah Moskona menjadi ukuran keberhasilan pembangunan kita. Daerah-daerah lain di pesisir pantai mungkin kita sudah melihat perubahan-perubahan yang ada. Tapi daerah Moskona merupakan ukuran keberhasilan pembangunan. Selain menggelar upacara, pada momen itu diselingi sejumlah agenda, diantaranya penyerahan bendera petaka LPPD Teluk Bintuni oleh Bupati, penyerahan sertifikat tanah KPU, penyerahan Satya Lencana Karya Satya 30 tahun, 20 tahun, dan 10 tahun, penyerahan plakat oleh Bupati Petrus Kasihiu kepada MRP PB, Pemda Fakfak, Pemda Kaimana, pimpinan DPRD Papua Barat, dan juga sebaliknya Pemda Teluk Bintuni menerima plakat dari Pemda Fakfak.
serta menerima piring adat dari Wakil Bupati Kaimana sebagai simbol keluarga. Rangkaian kegiatan upacara ini diakhiri dengan penampilan sejumlah sanggar tari dan pada malam harinya panitia HUT menggelar pesta rakyat dengan menghadirkan penyanyi berdarah Ambon Mita Talahatu. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wan, Mata TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, guna mengamankan aset PLN dan terlaksananya program Papua Terang di Papua Barat, Kamis sore kemarin berlangsung rapat koordinasi antara PLN Regional Sulawesi Maluku, Papua Nusa Tenggara, KPK, pemerintah Provinsi Papua Barat, dan instansi teknis lainnya. PLN dari waktu ke waktu terus melakukan sertifikasi aset PLN yang di dalamnya termasuk tanah milik PLN yang masih dipersulit ketika pihak PLN ingin melakukan pekerjaan terkait dengan tupoksi mereka. Khususnya di Papua Barat, masih dihadapkan dengan masalah hak adat kepemilikan tanah yang telah dihibahkan oleh pemerintah daerah, baik kabupaten dan juga provinsi kepada PLN. Apabila sertifikasi aset PLN dapat dilakukan, maka program Papua Terang di Papua Barat tentu dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan juga program Presiden Republik Indonesia. Hal inilah yang menjadi dasar dilakukannya rapat koordinasi antara PLN Regional Sulawesi Maluku Papua Nusa Tenggara, KPK, pemerintah Provinsi Papua Barat, pemerintah Kabupaten Kota, Badan Pertanahan Nasional, serta Inspektorat Papua Barat. Direktur PLN Regional Sulawesi Maluku Papua dan Nusa Tenggara dalam sambutannya menyampaikan, rasio kelistrikan di wilayah Papua Barat masih sangat rendah dan menjadi program prioritas nasional. Oleh sebab itu, program Papua Terang di Papua Barat haruslah dilakukan. Beragam strategi telah disiapkan oleh PLN untuk meningkatkan rasio elektrifikasi ini. Program Papua Terang merupakan upaya dari PLN dalam rangka mendukung program dari pemerintah untuk mempercepat pencapaian rasio desa berlistrik maupun rasio elektrifikasi untuk mencapai 100% secara nasional. Khususnya di Provinsi Papua dan Papua Barat yang rasio elektrifikasinya termasuk paling rendah di antara daerah-daerah yang lain. Saat ini rasio elektrifikasi total di Provinsi Papua dan Papua Barat sebesar 96,91% dan rasio desa berlistrik sebesar 96,89%. Ini lebih rendah memang dibanding dengan provinsi-provinsi yang lain. Tentunya PLN harus berupaya untuk meningkatkan rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik ini agar Papua maupun Maluku ini setara dengan provinsi-provinsi lain. Penjabat Gubernur Papua Barat dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Sekda Papua Barat Nathaniel D. Mandacan menyampaikan, sesuai data di tahun 2020 terdapat 102 desa dan di tahun 2021 90 desa yang belum berlistrik. Untuk itu Pemprov Papua Barat berharap PLN mau terus melakukan pelayanan kepada desa yang rasio kelistrikannya masih rendah. Kami mengucapkan terima kasih kepada PLN yang telah berkomitmen menghadirkan listrik sehingga ke pelosok tanah Papua, khusus kami di Provinsi Papua Barat. Kami juga mengapresiasi PLN atas penerapan program bantuan biaya penyambungan listrik kepada keluarga kurang mampu di wilayah tertinggal, terluar, dan terdepan atau 3T. Melalui bantuan penyambungan listrik gratis diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat yang tidak mampu atau kurang mampu di pedesaan. Kami mengharapkan PLN perlu melakukan dan terus melakukan percepatan untuk melistriki desa-desa yang belum melistrik hingga rasio desa listrik mencapai 100%. Mengingat ketersediaan listrik merupakan salah satu poin tinggi dan poin penting dalam kebutuhan hidup untuk menunjang akses pendidikan,
ekonomi, bahkan jangka panjang pertumbuhan bisnis dan industri di Papua Barat. Lebih lanjut dalam sambutan tertulis penjabat Gubernur Papua Barat disampaikan bahwa Pemprov Papua Barat yakin dengan adanya penerangan listrik di Papua Barat akan mendukung berbagai sektor pembangunan. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, berikut ini adalah rekomendasi Manokwari Women 20 tentang perempuan, pedesaan, dan disabilitas yang dibacakan pada gala dinner dan penutupan saat event Women 20 di Manokwari. Rekomendasi Manokwari W20 tentang perempuan, pedesaan, dan disabilitas menghasilkan 6 poin pesan yang dibacakan cendekiawan perempuan Unipa Elsiati Nekri Katmo. Pesan-pesan moral. 1. Mendorong terbentuknya dunia yang damai dan bumi yang layak huni, bebas dari diskriminasi, konflik, dan perang, serta menyerukan penghentian tindak kekerasan terhadap kaum perempuan, anak, dan penyandang disabilitas di berbagai belahan dunia. 2. Mendorong diberikannya perhatian yang lebih dan adanya kebijakan yang pro kepada peningkatan kapasitas perempuan pedesaan dan disabilitas sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. 3. Memberikan kesempatan dan akses yang seluas-luasnya bagi perempuan pedesaan dan penyandang disabilitas untuk mendapatkan pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, pelayanan publik, dan sumber-sumber pendapatan dan ekonomi dalam rangka kemandirian dan peningkatan kesejahteraan keluarga. 4. Mempercepat pembentukan kebijakan yang lebih permanen melalui legislasi atau produk regulasi yang melindungi dan meningkatkan kapasitas perempuan pedesaan dan penyandang disabilitas bagi negara atau daerah yang belum memiliki produk hukum tersebut. 5. Kami mendukung penuh langkah-langkah konkret dalam upaya peningkatan kapasitas perempuan pedesaan dan penyandang disabilitas oleh pemerintah masing-masing negara dan daerah sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan, penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga, peningkatan sumber daya manusia, dan penyelamatan lingkungan hidup dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. 6. Secara khusus event ini kami mendukung kebijakan negara membangun dari pinggiran sesuai dengan visi Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo. Kebijakan tersebut mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan bagi perempuan pedesaan dan penyandang disabilitas sesuai semangat pembangunan berkelanjutan. Dengan adanya rekomendasi Manokwari, diharapkan permasalahan perempuan di Indonesia, khususnya di tanah Papua, tentang kesetaraan gender perempuan, pedesaan, dan disabilitas dapat diteruskan sampai ke tingkat dunia. Jimmy Tabiso, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing didampingi Ketua Bayangkari Daerah Papua Barat Marta Tornagogo menyambut kunjungan puluhan delegasi Women 20 di Mapolda Papua Barat pada Kamis 9 Juni 2022 kemarin. Setibanya di Mapolda, para delegasi melakukan foto bersama di depan gedung Mapolda Papua Barat dan melanjutkan kunjungan ke gedung Arfa Convention Hall
untuk mendengarkan sambutan Kapolda Papua Barat serta menyaksikan video selayang pandang Polda Papua Barat. Dalam sambutannya, Kapolda Irjen Pol Tornagogo Sihombing menyebutkan, Polda Papua Barat tentu sangat memperhatikan masalah kesetaraan gender, di mana dapat kita lihat bahwa kesetaraan gender dalam tubuh Polri, khususnya Polda, hingga saat ini sudah terrealisasi dengan baik. Berdasarkan data personil Polda Papua Barat, saat ini memiliki jumlah personil sebanyak 6.869 yang terdiri dari 6.489 polisi laki-laki dan 380 polisi perempuan, di mana polisi wanita mempunyai persentase sebanyak 5,6% dari jumlah real personil Polda Papua Barat yang ada saat ini. Mungkin ada perbedaan di Jawa dengan di Papua Barat, tapi perkembangan pembangunan sudah mulai Tidak hanya itu, kesetaraan gender polisi wanita di Polda Papua Barat dapat dilihat dari segi pembinaan karir. Dalam hal ini polisi wanita memegang jabatan penting di Polda, yang mana para polisi wanita atau polwan mendapatkan kesempatan untuk memimpin satuan dalam tubuh Polri, di antaranya menjadi Wakapolres, Kabak, Kasat, Kapolsek maupun Kanit. Kapolda juga menjelaskan Polda Papua Barat sangat memperhatikan penerimaan personil polisi wanita yang berasal dari pedesaan atau kampung, sehingga ketika mereka sudah menjadi polisi wanita diharapkan dapat menjadi contoh, tauladan, dan menjadi motivasi kaum perempuan di tempat tinggalnya. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, sebanyak 16 anak kelompok bermain dan 61 anak Taman Kanak-Kanak Happy Holy Kids Manokwari tahun pelajaran 2021-2022 mengikuti prosesi penamatan yang dirayakan secara meriah dan kegiatan pesta ceria. Membentuk karakter Kristus sejak usia dini, pengembangan bakat, kreativitas, dan intelijensia, acara penamatan kelompok bermain dan Taman Kanak-Kanak Happy Holy Kids Manokwari berlangsung di salah satu hotel dalam kota Manokwari pada Jumat 10 Juni 2022 pagi tadi. Proses penamatan diawali penyerahan piala dan ijazah oleh Kepala Kelompok Bermain dan Taman Kanak-Kanak Happy Holy Kids Manokwari, Ferawati Samatimbang, kepada sebanyak 16 anak kelompok bermain dan 61 anak Taman Kanak-Kanak, dan dilanjutkan dengan pesta ceria oleh anak kelompok bermain dan Taman Kanak-Kanak. Dalam sambutannya, Ferawati Samatimbang mengatakan memaknai pesta penamatan kelompok bermain dan Taman Kanak-Kanak Happy Holy Kids Manokwari sudah menjadi program tahunan. Ferawati juga memberikan apresiasi kepada anak-anak yang selama ini kurang lebih 2 tahun, bahkan ada juga yang sudah 4 tahun telah bersama-sama dengan mereka di Happy Holy Kids. Ia memberikan penghargaan kepada anak-anak yang telah bekerja keras dan berjuang melalui pendidikan sampai saat ini. Kami memaknai penamatan dan pesta ceria yang kami lakukan setiap tahun dan sudah menjadi program tahunan di TK Happy Holy Kids. Ada 3 makna yang saya sudah catat di sini. Mari kita simak bersama. Yang pertama adalah apresiasi. Kami mengapresiasi pencapaian anak selama kurang lebih 2 tahun, bahkan ada yang 4 tahun, mulai dari kelas Happy Holy, kelas TKA dan TKB. Juga ada yang hanya 1 tahun. Kami memberikan rewards atau penghargaan yang sebesar-besarnya kepada anak-anak kami. Jadi sekali lagi saya mengatakan, ini bukan wisuda, tetapi hari ini adalah kami mau mengapresiasi, kami mau memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada anak-anak yang sudah bekerja keras, sudah berjuang melalui pendidikan selama ada di TK. Ferawati mengatakan apa yang telah didapat oleh anak-anak ini tidak akan menjadi sia-sia dan menjadi harapan para guru, ketua yayasan dan orang tua murid agar anak-anak ini di luar sana menjadi berkat, berkarakter, dan menjadi contoh serta tauladan bagi teman-teman yang ada di lingkungan mereka. Tidak akan kembali dengan sia-sia. Ini yang menjadi harapan kami, harapan saya, harapan ketua yayasan, harapan orang tua murid, harapan guru-guru dan staf administrasi. Agar anak-anak ini menjadi anak-anak yang luar biasa. Mereka di luar bisa menjadi berkat. Mereka memiliki karakter. Mereka bisa menjadi contoh dan teladan bagi teman-teman yang ada di lingkungan, yang ada di sekolah.
Sementara itu, Ketua Yayasan Pelayanan Desa Terpadu, Max Tiweri, menyampaikan anak-anak ini dapat berhasil dalam pendidikannya. Karena itu semua berasal dari Gembala yang agung, yaitu dari Yesus Kristus. Untuk kita membesarkan mereka di dalam Tuhan, membawa mereka mendidik mereka ke jalan Tuhan, sehingga mereka dapat hidup sesuai dengan kehendak dari Gembala yang agung itu. Sebagai ucapan terima kasih, Kepala Kelompok Bermain dan Taman Kanak-Kanak Happy Holy Kids Manokwari, Ferawati Samatimbang, menyerahkan buket kepada para guru yang selama ini telah berkontribusi. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu pemirsa, sebanyak 101 siswa PAUD dan TK Yuliana tahun pelajaran 2021-2022 se-Kabupaten Manokwari pagi tadi ditamatkan. Penamatan dilakukan oleh Bupati Manokwari dan Ketua Yayasan Yuliana, Nyonya Febelina Indo. Bertempat di Auditorium DPD PWKI Papua Barat, penamatan 101 siswa PAUD dan TK Yuliana se-Kabupaten Manokwari berlangsung. Hadir dalam penamatan siswa PAUD dan TK Yuliana Bupati Manokwari, Ketua PGRI serta tamu undangan lainnya. Penamatan ditandai dengan penyerahan surat keterangan penamatan oleh Bupati Manokwari Hermus Indo kepada perwakilan 12 siswa. Ketua Yayasan Yuliana yang juga Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Manokwari, Nyonya Febelina Indo, dalam laporannya menyampaikan penamatan yang berlangsung menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan di akhir tahun pembelajaran, sehingga siswa dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat sekolah dasar. Dan TK Yuliana di tahun ajaran 2021 sampai dengan 2022 telah usai dan dipandang perlu untuk dilaksanakan penamatan dan pelepasan terhadap siswa-siswi. Ditindaklanjuti dengan hasil pertemuan Kepala Sekolah dan Pengurus Yayasan pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2022 dan memutuskan untuk dilaksanakan penamatan dan pelepasan siswa-siswi di saat ini. Sebagai bentuk ucapan syukur dalam kebersamaan, terutama keluarga besar Yayasan Yuliana se-Kabupaten Manokwari, dan apresiasi karena anak-anak didik kita boleh menempuh pendidikan PAUD dan TK selama 1 tahun, yaitu ajaran tahun 2021 sampai dengan 2022. Sementara itu, Bupati Manokwari Hermus Indo yang juga sebagai pembina Yayasan Yuliana menyampaikan terima kasih kepada pihak sekolah dan juga orang tua yang telah turut serta dalam menyiapkan sumber daya manusia sejak dini di Taman Kanak-Kanak. Kami juga mengucapkan selamat dan sukses kepada semua orang tua dan juga Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang telah berjuang bersama-sama, bersinergi, berkolaborasi untuk membangun masa depan dari anak-anak kita. Kita ketahui bersama-sama bahwasanya PAUD dan juga TK menjadi dasar dari pembangunan pendidikan di bangsa dan negara kita, dan Bapak Ibu semuanya telah berkontribusi secara positif untuk mendidik dan menamatkan anak-anak kita di hari ini. Selaku pimpinan daerah, Bupati juga berpesan agar 101 siswa yang ditamatkan hari ini harus terus dikawal untuk dapat bersekolah di tingkat sekolah dasar. Bukan hanya siswa yang ditamatkan dari TK PAUD Yuliana, namun diharapkan pula seluruh siswa PAUD dan TK yang ditamatkan di tahun ajaran 2021-2022 ini harus melanjutkan ke jenjang sekolah dasar. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jeffrey Arizona mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.